Say, Chucky. What? No, not even close. Chucky. I like that. But you're my friend. What are you waiting for? Do it! You are my buddy until the end. Halo sob, kembali lagi bareng kami di channel Pedia Film. Di video kali ini, kami akan membahas alur cerita boneka laknat yang berjudul Child's Play. Film ini rilis pada tahun 2019. Film ini sangat berbeda dari versi aslinya. Kenapa? Karena di sini kalian tidak akan melihat Chucky membaca mantra andalannya, lalu tidak ada lagi pembunuhan berantai yang masuk dalam boneka, dan yang paling berbeda, pengisi suara Chucky bukanlah Brent Dourif lagi, melainkan seorang pria yang bernama Mark Hamill. Karena hal ini, kita pun tidak akan mendengar suara khas Chucky lagi serta ketawa gilanya yang biasanya bikin kita langsung merinding. Oke sob, nggak usah banyak bacot lagi, langsung aja kita ke alur ceritanya. Film ini dimulai dengan sebuah sambutan dari seorang bapak-bapak yang sedang bicara sendirian di depan kita. Bapak-bapak ini bernama Henry Kaslan. Dia adalah pemilik perusahaan yang bernama Kaslan. Perusahaan yang bergerak di bidang teknologi itu adalah perusahaan yang paling serakah di dunia. Kenapa saya bilang paling serakah? Karena perusahaan itu memproduksi banyak sekali barang, mulai dari barang elektronik, lalu juga ada drone atau pesawat tanpa awak. Kemudian ada Kaslan Car atau mobil Kaslan, dan paling aneh, mereka juga menciptakan sebuah boneka yang berbentuk anak manusia. Namun itu bukan boneka sembarangan. Boneka yang disebut dengan Buddy itu memiliki kecanggihan yang amat sangat canggih, berbeda dengan boneka lainnya. Saya akan jelaskan satu persatu ya tentang kecanggihan boneka itu, supaya nantinya kalian tidak bingung dengan kelanjutan alur ceritanya. Nah, kecanggihan yang pertama, boneka itu bisa membantu pekerjaan rumah pemiliknya, atau bisa dibilang juga kayak ART. Dia bisa beradaptasi dengan rutinitas pemiliknya dan dengan mudah bisa membantu mereka. Kemudian kecanggihan yang kedua, boneka itu bisa terhubung dengan produk Kaslan yang lainnya. Dengan begitu, dia bisa dengan mudah menghidupkan atau menggerakkan produk tersebut hanya dengan jari telunjuk saja. Lalu yang ketiga, boneka itu memiliki fitur merekam suara dan juga merekam video. Nantinya rekaman itu akan tersimpan di memori yang ada di dalam tubuh boneka itu, dan pemilik bisa memutarnya kapanpun yang ia mau. Kemudian yang keempat, terdapat kamera kecil di tubuhnya yang membantu boneka itu untuk melihat. Dengan adanya kamera itu, pemilik dapat melihat apa yang sedang dilakukan oleh boneka itu, dan jika ada sesuatu yang salah, pemilik bisa menghentikannya dari jarak jauh. Nah, untuk mengaktifkan boneka itu, pemilik hanya perlu menginstal aplikasi yang bernama Buddy di smartphone-nya. Setelah itu, pemilik pun bisa menjadikan boneka itu sebagai pembantunya hanya dengan memakai smartphone-nya itu. Selain itu sob, ada satu lagi kegunaan di dalam boneka itu, di mana dia didesain untuk menjadi sahabat pemiliknya, bahkan dia bisa bernyanyi untuk pemiliknya itu. Oke, kita balik lagi ke ceritanya. Setelah melihat Om Henry yang ternyata memprovokasikan Buddy di awal cerita, kita sekarang pergi jauh ke Vietnam. Kita di sini akan melihat kesibukan di pabrik Kaslan di mana para buruh sedang merakit boneka Buddy. Nah, ada salah satu buruh yang sedang dimarahi oleh atasannya lantaran dia sering melamun saat bekerja. Atasannya yang agak sedikit gila itu kemudian menyuruh dia untuk menyelesaikan sebuah boneka. Dan setelah selesai, dia harus pergi dari sana alias dipecat dari pekerjaannya. Untuk membalas dendam atas perlakuan bosnya itu, si pria kemudian menghapus protokol keamanan yang ada di boneka itu. Mulai dari menghapus pengaman perilakunya, lalu pengamanan bahasanya juga dihapus, dan yang terakhir dia juga menghapus pengaman penghambat kekerasannya. Itu artinya sob, boneka itu sekarang berbeda dengan boneka lainnya dan pastinya ada masalah karena boneka tersebut. Si pria yang akan sadar hal itu
kemudian melakukan bunuh diri dengan cara melompat dari atas pabrik tersebut. Ia pun langsung mati di sana sementara boneka tadi sedang dimasukkan ke dalam kontainer dan akan segera dikirim ke Amerika Serikat. Setelah itu, Shin kemudian berpindah ke Amerika Serikat, tepatnya di sebuah toko perbelanjaan yang bernama Z-Mart. Di sana ada seorang kasir wanita yang bernama Karen yang sedang ngelamun mikirin gua sok. Wanita yang badannya kayak Giselle itu kemudian didatengin oleh seorang customer yang komplain tentang boneka badinya. Katanya, saya kan minta boneka badi yang berambut pirang. Kenapa kok yang dikirim berwarna jinger? Karen pun menjawab, yang berambut pirang itu adalah badi kedua atau versi kedua. Boneka itu belum keluar sekarang alias masih pre-order. Si pria itu pun langsung kesal dan kemudian membawa kembali bonekanya. Setelah itu, Karen kembali ke apartemennya karena sudah selesai bekerja dan di sana dia disambut oleh anak laki-lakinya yaitu Andy. Andy adalah seorang anak yang berumur 13 tahun yang memiliki masalah dengan pendengarannya. Selain memiliki masalah pendengaran, Andy juga anak yang kurang pergaulan sehingga kerjaannya hanya di apartemen saja sambil main HP. Karena hal ini, Karen pun menyuruhnya untuk bermain di luar. Tapi tetap saja dia tidak mau bermain dengan anak-anak lain. Keesokan harinya, Karen bekerja sebagai kasir seperti biasanya. Dan di sini dia kembali menerima keluhan tentang boneka badi. Kata customernya, ada yang tidak beres dengan boneka itu. Karena matanya sering mengeluarkan cahaya merah, selain itu, tingkahnya juga sangat aneh berbeda dengan boneka badi yang beredar di pasaran. Customer itu pun lalu mengembalikan boneka itu dan meminta uangnya untuk dikembalikan. Karen yang sangat tahu bahwa Andy sangat menginginkan boneka badi itu, kemudian membawa boneka itu pulang setelah ia mengancam teman kerjanya yang bernama Wes. Selanjutnya, Shin berpindah ke Andy yang baru pulang dari sekolahnya, dan ia pun terkejut melihat sesuatu di apartemennya. Bukan terkejut karena melihat boneka badi, melainkan dia terkejut melihat ibunya yang sedang melakukan mantap-mantap dengan seorang pria yang bernama Shen. Shen ini adalah pacarnya Karen. Namun, Andy tidak pernah suka padanya dan selalu menghindar kalau bertemu dengan pria itu. Itu pun dilakukannya sekarang, di mana Andy lebih suka bermain sendiri di luar daripada harus ada di dalam apartemennya. Nah, saat Andy sedang bermain dengan HP itu, ia didatangi oleh tetangganya yang ternyata dia adalah seorang detektif, yaitu Meg. Mereka pun berkenalan di sana dan tak lama kemudian Karen datang untuk menyuruh Andy pulang karena Shen udah pergi dari apartemennya. Di sini Karen kemudian memberikan boneka badi kepada Andy. Namun tidak ada raut gembira di wajahnya itu. Katanya dia tidak lagi menyukai boneka itu lagi, lantaran boneka ini sekarang lebih cocok untuk anak-anak. Dia menyukai boneka ini pada tahun lalu, tepatnya sewaktu boneka ini baru dirilis. Walaupun demikian, dia pun tetap menerimanya boneka itu dan langsung mengaktifkannya. Setelah aktif, boneka itu langsung menyapa Andy dan bertanya apakah dia sahabat baiknya. Ia kemudian bertanya siapa nama Andy dan kemudian dia juga bertanya siapa namanya. Awalnya shock, Andy ini bilang kalau nama boneka ini adalah Hanso. Namun karena boneka itu bermasalah, dia malah mendengar kata Chucky. Alhasil boneka itu menganggap namanya adalah Chucky, dan ia pun sangat senang dengan nama tersebut. Setelah itu, Andy menyuruh Chucky untuk menghidupkan TV. Namun dia tidak bisa memproses perintah itu. Ia malah mengalami kejang-kejang layaknya seperti orang yang terkena epilepsi. Karen yang tidak menyangka bahwa boneka itu sangat rusak, kemudian berencana untuk membawanya kembali. Namun, Andy yang tidak mau ibunya sedih, lalu dia bilang kalau menyukai boneka itu dan kemudian membawa Chucky ke dalam kamar. Di sini Andy memperkenalkan berbagai hal yang ada di dalam kamarnya. Dimulai dari kucingnya yang bernama Ruhi, lalu meja belajarnya yang dipenuhi dengan mainan, serta ada sebuah buku yang dipenuhi dengan gambar-gambar. Chucky pun mendengar semuanya dengan seksama dan anehnya di sini sob, dia bisa mengulang apa yang dibilang oleh Andy. Oke, singkat cerita,
Keesokan harinya, Chucky secara tidak terduga selalu mengikuti gerakan Andy yang sedang menggosok gigi dan juga menancapkan pisau. Ia juga membantu Andy mengambil buku IPA-nya walaupun yang diambilnya adalah tisu toilet. Setelah itu, Andy berangkat sekolah. Saat kembali, dia sangat terkejut saat melihat Chucky yang sedang menunggunya di depan pintu. Chucky kemudian memberikan stik patah kepada Andy. Karena di sana ada Shane yang sedang bersama ibunya, Andy pun membawa Chucky keluar dan mengatakan ke Chucky kalau Shane itu adalah pria yang sangat brengsek. Tanpa disadari Andy Sob, perkataannya itu direkam oleh Chucky dan Chucky pun bisa kapan saja memutar rekaman itu. Selanjutnya Andy kemudian membawa Chucky kembali ke apartemen dan di sana mereka bermain di dalam kamar. Di sela-sela permainan itu, tiba-tiba saja Ronnie mencakar tangannya Andy hingga membuatnya sangat kesakitan. Melihat tangan sahabatnya dilukai, tiba-tiba saja mata Chucky berubah menjadi merah dan kemudian mencekik leher kucing itu. Sontak Andy langsung menyuruhnya berhenti dan bilang kalau Chucky tidak boleh melukai hewan ataupun manusia. Di saat yang bersamaan, musuh bebuyutannya Andy datang ke sana dan Andy pun menyuruh Chucky untuk mengerjainya, di mana dia menyuruh Chucky untuk menunjukkan wajah seramnya ke Shane dibantu oleh teman barunya yang bernama Fuck dan juga Valen. Setelah itu Andy bersama Chucky dan juga kedua teman barunya mulai melakukan berbagai hal untuk bersenang-senang. Mulai dari menyuruh Chucky untuk mencuri makanan ringan, lalu mengajaknya bermain dengan anak-anak lain, dan yang terakhir mereka mengajak Chucky untuk menonton film psikopat. Di sini saya cukup bingung Sob dengan Andy dan kedua temannya. Kenapa kalau kita sedang menonton film yang begituan, seharusnya kan kita takut. Tapi berbeda dengan mereka bertiga. Mereka malah ketawa-ketiwi seperti sedang menonton film Mr. Bean. Karena hal ini, Chucky pun merasa jika kalau dia melakukan tindakan seperti di film itu, maka Andy akan senang dan kemudian tertawa-tawa. Sambil membawa sebuah pisau, Chucky kemudian perlahan-lahan mendatangi Fuck untuk melakukan tindakan seperti di film itu. Untungnya Andy langsung menghalanginya dengan bantal walaupun tangannya Andy tergores pisaunya Chucky. Setelah kejadian ini, Chucky pun langsung masuk ke dalam kamar sambil memegang boneka seperti anak perempuan yang baru saja dimarahi oleh ayahnya. Tidak sampai di situ saja, Chucky kemudian dikurung di lemari oleh Karen lantaran dia mengganggu Shane dengan rekaman suaranya. Keesokan harinya, di saat Andy baru pulang sekolah, dia terkejut melihat kaca lemari itu sudah pecah dan dia lebih terkejut lagi setelah melihat Ronnie sudah meninggal dengan sangat mengerikan. Kalau di film sebelumnya korban-korban Chucky adalah manusia, kali ini korban pertamanya adalah seekor kucing. Ia rupanya mengira kalau Andy tidak suka pada kucing itu, lantaran Andy pernah bilang kalau dia sangat muak dengan kelakuannya kucing itu. Nah, pada malam harinya, Chucky mengeluarkan rekaman suara kucing itu di depan Andy di saat dia sebelum membunuhnya. Setelah kejadian itu, Andy pun jadi takut sendiri saat melihat Chucky karena keanehan boneka itu sudah keterlaluan alias sudah tidak bisa ditoleransi lagi. Benar saja Sob, di saat Shane sedang kencing di kamar mandi, Chucky tiba-tiba saja muncul sambil mengeluarkan suara Andy yang menyebutkan bahwa Shane itu sangat brengsek. Karena hal ini, Shane pun langsung marah besar kepada Andy sambil mendorong anak itu ke tempat tidurnya. Andy yang tidak berani dengan dia itu hanya diam saja sambil melihatinya dengan wajah ketakutan. Setelah Shane pergi, Andy bilang kalau dia sangat membencinya dan berharap pria itu pergi dari kehidupannya. Di saat yang bersamaan, Chucky mendengar perkataannya itu. Dan tiba-tiba saja Sob, mata Chucky berubah menjadi warna merah sambil memberikan senyuman jahat. Setelah itu, Shane pergi dari sana menggunakan mobil pick up-nya dan di sini pun Chucky diam-diam naik di belakang mobil itu. Rupanya Sob, Shane ini pulang ke rumahnya yang tidak jauh dari sana yang ternyata ditinggali oleh seorang istri dan anak-anaknya. Di sini, kemudian dia disuruh oleh istrinya untuk mencabut lampu Natal yang digantung di bagian atas rumah tersebut. Dengan menggunakan tangga, dia pun naik ke atas dan kemudian menggulung lampu itu di tubuhnya. Namun, disangka tidak diduganya,
Tiba-tiba saja dia terjatuh dari sana dan ini pun langsung membuat kakinya patah. Kalian pasti sudah tahu kan, ini kerjaannya siapa? Ya, siapa lagi kalau bukan Chucky yang langsung membunuhnya dengan cara yang sangat mengerikan. Di mana Chucky menghidupkan traktor mini yang ada di sana, lalu mentraktor bagian atas kepalanya Shane, dan terakhir dia menusuk-nusuk badan pria itu sebanyak 13 kali. Keesokan harinya, Meg bersama rekannya yang bernama Willis kemudian datang ke sana untuk menyelidiki kejadian itu. Mereka pun terkejut melihat kondisi mayat itu lantaran wajahnya sudah dikuliti dan sekarang yang terlihat hanya tengkoraknya saja. Kalian mau tahu di mana kulit wajahnya? Rupanya sob, Chucky menempelkan kulit wajah Shane di sebuah semangka dan kemudian meletakkannya di kamar Andy. Spontan Andy pun langsung terkejut setengah mati. Namun si boneka laknat itu pun malah mengajak Andy untuk bermain. Dia merasa kalau dia lakukannya itu adalah hal yang biasa, padahal itu adalah hal yang sangat luar biasa. Andy yang bingung harus berbuat apa, kemudian menelpon kedua temannya untuk membantu mengatasi masalah ini. Mereka yang sangat terkejut melihat ini, kemudian menyuruh Andy untuk membungkus wajah itu dengan kertas kado dan kemudian membuangnya ke tong sampah. Nah, di saat mereka akan membuangnya, tiba-tiba saja Karen datang ke sana dan bertanya, "Kado itu untuk siapa?" Kata Andy, kado itu akan diberikan kepada ibunya Meg, yaitu Doran, di mana dia telah membantu Andy untuk mengerjakan PR-nya. Tanpa diduga oleh Andy dan teman-temannya, Karen malah ingin ikut mengantar kado itu, dan itu membuat kedua temannya langsung cabut dari sana. Sesampainya di sana, Andy langsung memberikan kado itu kepada Doran dan menyuruhnya untuk membuka kado itu minggu depan bertepatan dengan ulang tahunnya Andy. Untuk sementara, Andy pun bisa bernapas lega, namun ia masih kepikiran dengan tindakannya Chucky. Satu-satunya cara untuk mengatasinya adalah mematikan boneka itu untuk selama-lamanya. Dibantu oleh kedua temannya, mereka pun mencabut pusat tenaga yang ada di dadanya, mirip dengan pusat tenaga yang ada di dada Iron Man. Di sini cukup sedih juga ya sob, karena Chucky terus memohon kepada mereka untuk tidak melakukan itu. Apalagi di saat ia sedang menyanyikan lagu Buddy. Andy pun tidak tega melakukan itu. Namun ini semua dilakukannya agar tidak ada lagi korban-korban selanjutnya. Setelah itu mereka langsung membungkusnya dengan kain putih dan kemudian membuangnya ke tempat sampah. Nah, di saat bersamaan sob, seorang petugas kebersihan di apartemen yang bernama Gabe menemukan boneka itu di tempat sampah dan kemudian langsung membawa boneka itu ke rumah. Gabe pun langsung memperbaiki boneka itu karena dia tahu harga boneka itu sangatlah mahal. Selagi menunggu Gabe memperbaiki Chucky, sekarang kita pergi ke Andy di mana dia sedang minta makan di rumahnya Doran. Ini bukan karena rumahnya gak ada makanan ya, namun karena dia ingin mengambil hadiah yang diberikannya. Singkat cerita, Andy berhasil mengambil hadiah itu dan kemudian dia langsung membuangnya ke tempat sampah. Selanjutnya, kita kembali ke Gabe yang telah selesai memperbaiki Chucky. Bukannya berterima kasih karena telah diperbaiki, Chucky malah menganggap Gabe adalah musuhnya. Kemudian Chucky membunuh Gabe dengan cara yang sangat sadis. Mula-mula dia mengganggu Gabe dengan berbagai produk Kaslan yang ada di sana. Kemudian dia menusuk tubuhnya dan menggoreskan badannya, serta yang paling mengerikan di saat Gabe terjatuh ke mesin pemotong yang sebelumnya telah dihidupkan oleh Chucky. Di sini ada yang aneh sob, karena setelah Chucky diperbaiki oleh Gabe, Chucky ini jadi bisa mengontrol benda yang bermerek Kaslan. Seperti kita tahu, sebelumnya dia tidak bisa melakukan itu karena sudah dicoba sendiri oleh Andy. Itu artinya sob, Chucky sekarang lebih sangat berbahaya dan pastinya akan sangat sulit untuk dikalahkan. Setelah itu, Chucky memasukkan dirinya ke dalam sebuah kotak dan mendorong kotak itu ke depan pintu apartemen yang dihuni oleh seorang anak yang bernama Omar. Hal ini pun langsung membuat geger Omar dan anak-anak lainnya di apartemen itu, tidak terkecuali si Andy sendiri. Namun di sini Andy tidak mau ambil pusing sob, karena dia berpikiran kalau dia itu adalah bukan Chucky, melainkan boneka Buddy yang normal seperti boneka lainnya. Keesokan harinya,
Andy dan teman-temannya pergi ke toko Z-Mart untuk melihat peluncuran Buddy yang kedua. Buddy yang pertama dirilis tahun yang lalu dan sangat sukses sekali di pasaran. Oleh karena itu, pihak Kaslan menyiapkan boneka Buddy yang kedua yang rencananya akan dirilis pada malam hari ini. Ada 5 desain yang mereka siapkan. Salah satunya adalah desain boneka yang berbentuk seperti beruang. Oke sob, kita sekarang balik lagi ke ceritanya. Nah, di saat Andy melihat barang di sana, dia diajak bermain oleh boneka Buddy-nya Umar. Dia nggak tahu nih, boneka itu adalah Chucky. Hingga tiba-tiba Chucky menampilkan rekaman video di beberapa TV yang ada di sana. Rekaman video itu sob, ternyata menampilkan Shane yang sedang memarahi Andy di kamarnya itu dan juga wajahnya Shane yang ditempelkan di sebuah semangka. Sontak Andy pun langsung terkejut dan kemudian membanting-banting Chucky agar dia mematikan video itu. Di saat bersamaan, Omar datang untuk menyelamatkan bonekanya dan mereka pun berduel di sana. Sebelum akhirnya dihentikan oleh Fuck. Kata Andy, boneka itu adalah Chucky. Namun teman-temannya tidak ada yang percaya. Setelah itu, Andy menemukan HP-nya Omar yang terjatuh saat duel tadi dan kemudian membawanya pulang. Dengan menggunakan HP itu, Andy kemudian membuka fitur video langsung yang ada di boneka itu. Dengan begitu, Andy bisa melihat apa saja yang dilakukan Chucky. Dan saat itu sob, Chucky sedang mengikuti Doren yang sedang berada di dalam mobil Kaslan. Mobil Kaslan ini sendiri seperti taksi online, hanya saja mobil ini tidak pandai menyetir, alias menyetir sendiri. Nah, kalian tahu mengapa Chucky mengikuti Doren? Ini dikarenakan Doren pernah bilang kalau Andy adalah sahabat barunya dan ini pun langsung membuat Chucky cemburu. Singkat cerita, Doren sampai di tempat tujuannya dan di saat dia mau keluar, tiba-tiba saja mobil itu bergerak tidak karuan. Rupanya sob, ini semua adalah kerjaannya Chucky yang juga bisa menggerakkan mobil Kaslan, layaknya seperti sedang main bom kar. Chucky pun menghantamkan mobilnya Doren ke mobil-mobil lain dan pada akhirnya Doren pun mati setelah Chucky menusuk dadanya dengan menggunakan pisau. Setelah itu, scene berpindah ke Andy yang sedang bersama dengan ibunya di dalam apartemen. Di sini, Andy memberitahu ibunya kalau Chucky sedang mengikuti Doren dan kemungkinan besar dia akan melukai perempuan itu. Sama seperti orang-orang di film sebelumnya, Karen pun tidak percaya dengan perkataannya Andy karena baginya Chucky itu hanyalah sebuah boneka. Untuk membuktikan perkataannya, Andy kemudian mengeluarkan HP-nya Omar. Namun ibunya malah marah karena berpikir Andy telah mencuri HP itu. Ibunya lalu mengambil HP itu dan kemudian membawanya ke apartemen Omar untuk mengembalikannya. Di saat ibunya sedang mengembalikan HP-nya itu, Chucky mengganggu Andy dengan menggunakan rekaman video yang ditampilkan di TV. Andy yang tahu kalau Chucky sedang berada di sana, kemudian mencoba untuk mencarinya, namun tidak berhasil menemukannya. Marah karena terus diganggu, Andy spontan memukul TV tersebut dan di saat bersamaan, Karen datang ke sana dengan wajah sedih sekaligus kebingungan, berpikir kalau anaknya sudah gila. Selanjutnya, scene kemudian berpindah ke Valen dan juga Fuck di mana mereka sudah mengetahui bahwa boneka itu adalah si Chucky. Karena tahu nyawa Andy dalam bahaya, mereka kemudian pergi ke Z-Mart di mana Andy sekarang sedang berada di sana bersama ibunya. Di sana sendiri sedang ada acara perilisan Buddy kedua yang tidak lama lagi akan segera dimulai. Nah, sesampainya di sana, mereka langsung menyuruh Andy untuk pergi. Namun, tiba-tiba saja Mike datang ke sana dan langsung memborgol tangannya Andy. Rupanya sob, Mike telah menemukan wajah Shane yang dibungkus kado tadi dan sekarang pun dia berpikiran kalau Andy lah yang telah membunuh Shane. Di saat yang bersamaan, acara perilisan Buddy kedua pun telah dibuka. Dan orang-orang pun langsung menyerbu masuk untuk melihat boneka itu. Mereka yang awalnya sangat senang, tiba-tiba saja langsung berteriak histeris setelah melihat sesuatu yang sangat mengerikan, di mana orang yang ada di dalam maskot Buddy tiba-tiba saja jatuh ke lantai bersamaan dengan muncratan darah yang keluar dari lehernya. Kalian sudah tahu kan itu kerjaannya siapa? Ya, siapa lagi kalau bukan si boneka laknat yang sengaja melakukan itu agar terjadi kekacauan di sana. Serasa itu aja belum cukup,
Chucky langsung aja melakukan sesuatu yang lebih gila lagi, di mana dia mematikan lampu di Zedmart, lalu menyerang orang-orang dengan menggunakan drone, dan yang paling serem di saat Chucky mengaktifkan beberapa boneka body versi beruang. Hanya dalam waktu singkat terjadi kepanikan di tempat itu dan ada beberapa orang yang menjadi korban, termasuk Meg yang terjatuh setelah ditabrak oleh drone. Hingga pada akhirnya orang-orang yang tersisa berhasil keluar dari sana, namun tidak dengan Andy. Chucky ternyata telah menyekap ibunya di gudang tempat itu, dan Andy pun harus melawan Chucky di gudang tersebut. Dengan menggunakan gergaji mesin, Andy pun melawan Chucky sembari menyelamatkan ibunya yang digantung oleh Chucky. Singkat cerita, setelah melalui pertarungan yang sangat sengit, Andy berhasil menusuk pusat tenaganya Chucky, hingga dia tidak bisa bergerak lagi. Kalau kalian berpikir dia sudah mati, kalian salah sob. Karena tak lama kemudian, si boneka laknat itu tiba-tiba loncat ke arahnya Andy, berniat untuk membunuhnya menggunakan pisau. Namun, di saat yang bersamaan, Meg tiba-tiba muncul di sana dan langsung menembak boneka itu. Karena sudah muak dengan kelakuan bengis boneka itu, Karen kemudian mencabut kepalanya dengan paksa dan berakhirlah perjalanan si boneka laknat itu. Setelah itu, Karen dan Meg dibawa ke rumah sakit untuk menjalani perawatan. Sementara Andy bersama teman-temannya kemudian menghancurkan boneka itu sampai hancur sehancurnya agar dia tidak bisa hidup lagi. Scene di film ini kemudian ditutup setelah Om Kaslan mengatakan kalau semua produk Buddy 2 akan ditarik untuk sementara, dan penampakan boneka Buddy yang tiba-tiba hidup setelah ditaruh di sebuah rak. Oke sob, terima kasih telah menonton video ini. Dan jangan lupa untuk subscribe supaya channel ini berkembang, dan jangan lupa untuk meng-share video-video ini supaya channel ini bisa berkembang lagi. Oke sob, sekian videonya. See you.